Sergio Perez atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Checo sudah menjalani musim keempatnya bersama Red Bull. Namun performa Checo dapat dikatakan sangat angin-anginan, terutama pada musim 2024 ini, di mana ia dapat tampil solid di 6 balapan pertama dengan meraih 4 podium yaitu pada GP Bahrain, Jeddah, Jepang, dan juga Tiongkok. Setelah itu Checo gagal untuk mencicipi podium selama 12 balapan terakhir. Performa terbaiknya hanya ada pada GP Baku, yang kemungkinan ia dapat finish di posisi kedua atau ketiga jika ia tidak alami insiden dengan Carlos Sainz. Selebihnya performa Checo bisa dibilang cukup buruk. Dengan dipertahankannya Checo pada GP Belgia kemarin, pasti timbul pertanyaan, kenapa Red Bull masih mempertahankan Checo dan tidak mempromosikan pembalap lainnya? Jadi inilah beberapa faktor yang menurut kami menjadi alasan mengapa Checo masih dipertahankan oleh Red Bull. Tidak hanya soal performa di lintasan, faktor finansial juga memainkan peran besar dalam keberadaan Perez di Red Bull. Sergio Perez adalah pembalap yang sangat populer di benua Amerika, dengan memiliki banyak fans yang berasal dari Amerika dan Amerika Latin. Kepopuleran Perez ini juga menaikkan sisi komersil Red Bull, terutama dari segi merchandise dan sponsor. Sergio Perez sendiri didukung oleh sponsor-sponsor besar dari Meksiko seperti Telcel, Claro, Infinitum, Inter MX, Nescafe, KitKat, Disney, dan lainnya, yang merupakan aset penting bagi Red Bull di pasar Amerika Latin. Diperkirakan sponsor yang dibawa Perez ke Red Bull ini dapat berkisar di angka 30-40 juta dolar, yang dimana jika Red Bull mendepak Perez, maka otomatis sponsor tersebut juga akan pergi, dan Red Bull akan kehilangan ekstra 30-40 juta dolar tersebut yang diklaim membantu Red Bull untuk membayar gaji besar Max Verstappen. Keberadaan Perez juga membantu Red Bull memperluas branding mereka di pasar Amerika, di mana balapan Formula One semakin populer di sana. Ditambah pada kedua musim F1, beberapa balapan diantaranya berada di benua Amerika dan Amerika Latin, yang dimana mendepak Perez sebelum balapan tersebut pasti akan menurunkan valuasi Red Bull di sana. Apalagi kita akan segera balapan di balapan kandangnya Checo, yaitu pada GP Meksiko, yang dimana seluruh fans di sana sangat respect kepada Red Bull akibat adanya pembalap jagoan mereka yaitu Sergio Perez di sana. Namun rumor juga beredar di sosial media yang dimana Red Bull juga dapat mendepak Perez setelah balapan di GP Meksiko tersebut jika Perez tidak kunjung untuk perform. Christian Horner sendiri memiliki peran penting dalam dipertahankannya Sergio Perez di Red Bull untuk sisa musim 2024 ini. Horner masih yakin jika Perez diberi settingan mobil yang nyaman dan karakter mobil yang ia sukai, maka tidak menutup kemungkinan Perez akan kembali ke performanya di awal musim. Terbukti pada GP Baku kemarin, di mana jika ia mendapatkan settingan mobil yang ia nyaman, maka ia akan cukup kompetitif untuk bersaing di baris depan, dengan perlawanannya kepada Ferrari dan McLaren pada GP Baku lalu. Horner juga mengatakan bahwa dirinya yakin jika Perez masih dapat kompetitif lagi di sisa akhir musim 2024 ini, dan dapat membantu Red Bull meraih gelar konstruktornya. Meski menurut kami secara realistis akan sangat sulit, mengingat McLaren yang begitu superior di sana. Sejak bergabung dengan Red Bull di tahun 2021, Perez telah memainkan peran yang cukup penting sebagai wingman untuk Max Verstappen, dan peran Perez inilah yang diinginkan oleh Red Bull. Red Bull berharap jika ia setidaknya mendekat ke Max Verstappen dari segi kecepatan agar dapat bersaing kompetitif untuk membantu Red Bull meraih gelar konstruktor. Namun jika dibutuhkan, maka Perez akan dapat menjadi tembok pertahanan dan pembalap nomor 2 Red Bull untuk membantu Max Verstappen meraih gelar juara dunianya yang terancam direbut oleh Lando Norris. Karena seperti yang kita sudah lihat, tidak banyak pembalap yang benar-benar dapat menjadi pembalap nomor 2, seperti layaknya Sergio Perez, Valtteri Bottas, dan juga Kimi Raikkonen di Ferrari pada saat zaman Sebastian Vettel. Opsi pembalap juga tidak terlalu banyak. Salah satu kandidat kuat yang diproyeksikan oleh Red Bull untuk menggantikan posisi Sergio Perez ini adalah Daniel Ricciardo. Namun Horner mengatakan jika pada saat itu Ricciardo belum menunjukkan kecepatan yang kompetitif dan merasa bahwa ini belum saat yang tepat untuk menukar kursi tersebut. Jadi opsi dari Red Bull untuk Ricciardo ini nanggung, meski hitungannya ini adalah gamble juga untuk mempromosikan Ricciardo. Opsi lain seperti Liam Lawson menurut kami dapat juga menjadi angin segar bagi Red Bull. Namun Lawson belum terbukti dan teruji secara kompetitif untuk menjanjikan dirinya akan lebih kompetitif dari Sergio Perez. Sedangkan Tsunoda, kami rasa Red Bull meroyeksikannya untuk musim 2025 dan masih ingin Tsunoda memimpin tim Racing Bulls. Pilihan Red Bull tidak banyak, namun Red Bull memilih untuk mempertahankan Perez dan berharap ia akan kembali kompetitif dan masih dapat mempertahankan sponsor dan tambahan uang yang dibawa oleh Perez ke Red Bull. Verstappen dan Perez memiliki hubungan kerjasama tim yang baik dan jarang alami perselisihan, terlepas dari insiden mereka di GP Brasil tahun lalu. Namun keduanya selalu menunjukkan kerjasama dan respect satu sama lain di tim. Pengaruh dari Verstappen kami rasa juga berpengaruh di sini dengan mengatakan pada saat summer break kemarin,
Ketimbang Red Bull memikirkan siapa pembalap yang akan mendampinginya di sisa balapan di musim 2024, lebih baik kita berfokus untuk membenahi mobil kita dan kembali kompetitif di track. Karena menurut Verstappen, tidak penting rekan setimnya siapa, fokus ia lebih kepada memperbaiki RB20 untuk kembali kompetitif. Itulah beberapa faktor yang menurut kami berperan dalam dipertahankannya Sergio Perez di Red Bull, terutama dari sisi komersil dan sponsor yang dibawa oleh Sergio Perez. Namun seperti halnya di Formula One, segalanya bisa berubah dengan cepat tergantung pada hasil yang didapat Perez di sisa musim ini. Jadi apakah Sergio Perez akan tetap bersama Red Bull hingga akhir musim 2024? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, baik faktor performa, sponsor, maupun situasi politik di dalam tim akan memainkan peran besar dalam keputusan akhir Red Bull. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Perez pantas dipertahankan atau sudah saatnya Red Bull mencari pembalap baru? Dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe untuk konten F1 lainnya.